بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa na'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, solihin dan solihat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di antara tanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu difahamkan oleh Allah dengan agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa, kalau sudah ada hadis atau ayat yang diawali dengan man, itu adalah isim mausul yadullu 'alal 'am. Huruf sambung yang menunjukkan umum, laki atau perempuan, tua, muda, kaya, miskin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Atau terjemahan lainnya, kalau di dalam fi'il, ya, yufaqihu fid din, artinya difahamkan tentang agama. Orang itu kalau dikehendaki baik sama Allah, Allah jadikan orang itu faham agama. Orang itu kalau dikehendaki baik sama Allah, maaf, bukan dikasih materi. Biasanya kan ada orang ketika dunianya bertambah, dia mengira dirinya sedang dikehendaki baik sama Allah. Oh, Allah lagi sayang sama kita ya. Kita lagi bertambah materi kita, dunia kita salah. Orang kalau dikehendaki oleh Allah kebaikan, itu adalah orang itu difahamkan agama, bukan dikasih dunia. Ya. Yufaqihu, Allah tidak mengatakan yu'allimu. Ya, Allah tidak mengatakan yu'allimuhu fid din, diajari, tapi difahami. Karena teman-teman yang dirahmati Allah, ada orang itu yang faham agama, yang diajari agama tapi nggak paham agama. Dia ngerti agama, dia ngerti yang halal, yang haram, yang boleh, yang tidak boleh, tetapi ya dia tidak menjalankan perintah agama. Artinya apa? Dia tahu agama, tapi dia nggak memahamkan agama. Ilmunya masih sampai di sini, bukan sampai di hati. Ilmunya masih di benak. Sehingga Islam itu tidak beda dengan ya matematika, IPA, biologi, atau mata kuliah dan mata pelajaran yang lain. Padahal Islam itu bukan sekedar knowledge, tapi amalia, bukan sekedar pengetahuan, tapi amalia, dari partikel terkecil sampai yang terbesar. Allah kalau menghendaki seseorang itu baik, Allah justru memahamkan dia tentang agama. Bukan dikasih materi, bukan dikasih dunia. Dunia itu bukan tanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah. Karena dunia itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya.
Jadi teringat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha, ma saqa kafiran syarbata ma." Seandainya dunia punya nilai di sisi Allah, walau hanya menyamai nilai sebelah sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air. Anda bisa memahami hadis ini. Kalau dunia itu, ya, dunia, harta, uang. Kalau dulu di eranya Pak Zainuddin, Kiai Haji Zainuddin Hamzah, dunia itu isinya harta, tahta, wanita. Sekarang isinya dunia lebih upgrade. Harta, tahta, wanita, kuota, Toyota, Xenia, Avanza, Sigra, ya. Sepeda juga. Jadi lebih banyak. Nah, kalau dunia yang macam-macam isinya, itu ada nilai di sisi Allah. Orang kafir nggak dikasih dunia. Kenapa? Orang kafir jahat banget, kan? Orang kafir itu adalah makhluk yang paling jahat. Allah disekutukan, ya kan? Allah tidak disembah padahal Dia menciptakannya. Ya? Tapi sama Allah masih dikasih dunia. Allah masih memberi minum seteguk air. Kenapa? Saking tidak ada nilainya dunia. Saking tidak ada nilainya dunia, orang kafir pun dikasih air sama Allah. Sehingga jangan heran ya, ada orang kafir kaya, ada orang nggak sholat kaya, ada orang jahat kaya. Kenapa? Karena Allah memberi dunia itu kepada siapapun. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Innallaha ta'ala yu'tid dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang tidak dicintai oleh Allah. Semua dikasih dunia. Ya. Yang sholat dikasih dunia, yang nggak sholat dikasih dunia, yang taat dikasih dunia, yang kafir dikasih dunia. Baik. Jadi dunia itu bukan tanda apa-apa bagi manusia. Bagi orang beriman, dunia itu bisa salah satu di antara dua hal. Bisa jadi itu karunia Allah, sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, semakin bertambah dunia, semakin dia taat kepada Allah. Itu berarti dunia itu karunia. Atau dua, dunia itu bisa istidraj. Semakin bertambah dunia, semakin jauh dari Allah. Berarti dunianya itu sebagai istidraj. Ya, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh di flyer juga disampaikan bahwa kita akan membahas seputar pemuda yang menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kita sering mendengar hadis ini kan. Thalabul ilmi, menuntut ilmu agama itu adalah wajib atas setiap muslim. Jadi gini, nuntut ilmu agama, ngaji itu harus. Kalau ya di sini thalabul ilmi, di sini untuk ilmu agama. Kalau ilmu umum tidak wajib. Ya, karena ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu umum. Kita sholat diatur agama, kita cari nafkah diatur agama, kita puasa diatur agama, nah, kita berbakti sama orang tua diatur agama. Sehingga yang namanya wajib, kalau dia tidak melakukan, ya dia bisa berdosa. Kalau sebagian ulama mengatakan ilmu agama itu ada dua hukumnya yang kita tuntut. Satu, ada hukum wajib, dua, ada yang hukumnya sunnah. Wajib. Ada yang wajib. Wajib untuk siapa? Untuk ilmu yang sifatnya pasti kita kerjakan. Anda, teman-teman, solihin dan solihat, itu wajib nyari ilmu sholat. Wajib nyari ilmu puasa. Wajib nyari ilmu wudhu, tata cara wudhu. Kenapa? Kita pasti melakukan ibadah tersebut. Kita pasti sholat, kan? Maka Anda harus belajar tentang sholat. Kita pasti wudhu, kan? Maka Anda harus belajar wudhu. Kalau nggak belajar ilmu itu dosa. Yang kedua, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Sebagian orang melakukan cukup. Ya, sebagian orang melakukan cukup. Misalnya ilmu waris. Ya, karena nggak semua orang bisa menguasai ilmu waris. Misalnya juga ilmu memandikan jenazah. Karena tidak semua orang berani memandikan jenazah. Ya, mayat aja sudah takut. Tapi setidaknya sudah ada yang belajar, itu sudah mencukupi, ya. Jadi alokasikan waktu, karena kalau yang namanya wajib, thalabul ilmi fardhah, namanya wajib, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kalau ditinggalkan berdosa. Sebagaimana ibadah sholat, kan, kalau kita nggak sholat dosa, kan. Sebagaimana ibadah
puasa, kalau kita nggak puasa dosa kan. Demikian pula kalau kita tidak menuntut ilmu syar'i, maka kita bisa berdosa. Dan harus meluangkan waktu. Bukan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Yang namanya nyari ilmu agama itu gitu. Ngaji itu bukan ini waktu kosong. Kadang-kadang kan gitu ya, ada orang sampai tidak ngaji ya. Saya dengar pengajian tuh ada kajian di masjid ini, di masjid itu. Waduh, tidak ada waktu saya. Saya sibuk ini, Masya Allah. Seolah-olah tiap kali diajak urusan akhirat, dia sibuk. Dia nggak ada waktu. Ya. Apa Anda kira yang datang ke pengajian itu pengangguran kabeh? Ya, sering kita menuntut ilmu itu, menuntut agama itu bukan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Sempatkan. Sempatkan. Bahkan jadikan itu bagian daripada kesibukan kita. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu kan sibuk kan. Dalam Al-Quran di surat Al-Insan, ya. Surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada apa-apa. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sibuk. Tiap detik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sibuk. Masya Allah. Ya. Tiap hari itu Allah sibuk. Sibuk ngurus orang yang mati, sibuk mengurus ngasih rezeki, sibuk mencukupi yang kurang, sibuk mengabulkan doa. Allah itu sibuk. Sibuk ngurus di jalan hambanya. Ngurusi hambanya. Masa kita nggak sibuk di jalan Allah? Seolah-olah yang namanya sibuk itu selalu identik dengan bisnis. Identik dengan menemui kliennya, menemui customer-nya. Seolah-olah sibuk itu yang ada di benak kita itu selalu masalah dunia, dan dunia. Tapi tidak seperti itu. Sekali lagi ya, ibadah itu luangkan waktu. Jadikan bagian dari kesibukan kita, termasuk untuk ilmu. Bukan nunggu waktu luang. Kalau nuruti kesibukan dunia itu nggak ada selesai-selesainya. Teman-teman sekalian, solihin dan solid yang dirahmati Allah. Kami ingin mengingatkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia itu adalah dilaknat, mal'unah, terkutuk. Ini Nabi mengatakan, ini sabda Nabi ya. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu seluruhnya, seluruh isinya dilaknat, terkutuk, Masya Allah. Ustaz ekstrim banget atau Ustaz terkutuk? Iya, memang hadisnya seperti itu. Dunia itu terkutuk, dunia itu terlaknat, Masya Allah. Dunia itu terlaknat. Kecuali ya, berarti kita ini berada di tempat terkutuk, teman-teman. Dunia itu tempat terlaknat. Ngapain ngumpul-ngumpulkan banyak-banyak dunia? Wong di sini bukan tempat tinggal kita. Ini bukan tempat tinggal kita. Ini bukan tempat tinggal kita yang abadi selama-lamanya. Dunia itu hanya tempat meninggal kita nanti. Dunia itu tempat terkutuk. Berarti kita ini berada di tempat yang terlaknat. Nabi yang katakan. Nah, kecuali apa? Insya Allah. Kita tidak jadi dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Kecuali zikir mengingat Allah atau segala yang dicintai oleh Allah dan orang berilmu dan orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Karena hal inilah kita nggak jadi dilaknat oleh Allah. Kita kan sekarang dikir kepada Allah kan. Illa dzikrullah, nggak jadi dilaknat. Loh, masa ngaji ini zikir? Iya. Zikir itu semua perkara yang membuat kita ingat Allah, itu namanya zikir. Mohon maaf, zikir itu jangan sampai hanya diasumsikan namanya zikir selalu duduk kemudian memutar butiran tasbih, berzikir, ya, duduk sila, ya, atau mungkin baca tasbih tertentu. Enggak, tidak harus itu. Itu termasuk zikir. Orang baca Quran juga zikir di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra. Al-dzikra di sini artinya adalah Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu zikir. Orang yang baca Quran itu adalah sedang berzikir. Salat juga zikir. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan aqimis salata lidzikri, surat Thaha ayat 20. Tegakkan salat untuk zikir, untuk mengingat Allah. Jadi semua aktivitas yang kita membuat ingat Allah itu namanya zikir. Majelis ilmu ini kan kita mengingat Allah, kan ini zikir. Ya, dengar tausiah, dengar YouTube, itu termasuk zikir. Kecuali zikir mengingat Allah dan segala yang dicintainya
orang yang berilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Anda sekarang tidak jadi dilaknat. Gara-gara ini kita nggak dilaknat oleh Allah. Ini. Makanya Umar bin Khattab sampai mengatakan, Anda bukan berkumpul dengan orang soleh, mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan ya dari orang-orang. Niscaya aku tidak senang tinggal di dunia. Gampangnya mending mati. Kalau bukan karena itu. Ya, Masya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian Hasan al-Basri dan Abu Darda juga mengatakan, ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kalian seorang yang alim, menyampaikan ilmu lah ya. Yang kedua, saya nggak bisa menyampaikan ilmu, Ustaz. Saya nggak bisa kultum, Ustaz. Saya nggak bisa ceramah, Ustaz. Yang kedua, au muta'alliman, atau minim Anda menjadi orang yang mau belajar. Belajar, nuntut ilmu. Aduh Ustaz, saya duduk di majelis, waktu saya sudah sibuk Ustaz, untuk kerja, untuk cari nafkah, ya apalagi ini banyak pekerjaan kami selaku, nggak tahu ini di kedokteran semua atau enggak ya, saya terlalu nakes, terus aduh ya nggak bisa. Al-Hasan al-Basri pun mengatakan, au mustami'an, minim jadi orang yang suka mendengar ilmu, betul. Nggak bisa jadi penyampai ilmu, nggak jadi orang yang belajar ilmu, jadi santri. Nggak bisa jadi santri, jadi orang yang dengar ilmu. Insya Allah ya. Sekarang media untuk nyari ilmu itu amat sangat mudah, very easy, sudah gampang pakai banget. Tinggal ketik ustadznya, tinggal ketik materinya, ada semua. Kurang apa? Kemudahan sudah diberikan oleh Allah. Kalau dulu ulama dulu demi mendapatkan satu hadis itu rela melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dan saya menangi masa-masa itu, ingin menemui guru itu. Saya dulu waktu mondok itu melakukan perjalanan jauh. Ya modal, ya pondok, kadang gurunya masih belum ditemu. Ya sekarang tinggal ngetik ilmunya apa, materinya apa, sudah ketemu. Ya Masya Allah. Nih, mustami'an. Jadilah orang yang suka mendengarkan. Atau kalau nggak bisa, Ustaz, nggak ada waktu saya untuk dengar YouTube, Ustaz. Waktu saya memang ada kan kerjaan-kerjaan yang Masya Allah ya tidak bisa, nggak bisa megang HP sama sekali. Misalnya pengisi bensin itu ya, saya tanya di SPBU itu nggak ada, ngisi terus nggak ada waktu untuk berhenti. Kalau sudah megang ini kecuali ke toilet aja ya. Sehingga 8 jam kayak gitu ya. Minimal lah ini au muhibban, jadi orang yang suka dengan ilmu. Ya Masya Allah. Jadi orang yang suka dengan ilmu. Ya Allah, senang saya ada kajian. Kadang ada orang ada favorit, Ustaz saya tuh ingin dengar kajian, waktu jam itu saya nggak bisa hadir Ustaz. Tolong Ustaz, nanti kalau ada, Masya Allah ya, ada share YouTube-nya Ustaz, ada linknya Ustaz, tolong kasih saya. Masya Allah, itu kan berarti masih cinta dengan ilmu. Yang penting, kata Al-Hasan al-Basri, wala takunil khamis fatahlak, jangan kamu menjadi yang kelima, kamu akan binasa. Apa itu? Qala faqultu lil Hasan manil khamis, qala al-mubtadi', yaitu jangan jadi ahli bid'ah atau orang yang beramal asal-asalan tanpa ilmu. Jangan menyembah Allah itu pakai ilmu. Kalau orang al-mubtadi, menyembah Allah nggak pakai ilmu, Masya Allah. Ingat terjemahan takwa menurut Ali bin Abi Thalib kan, ya wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Berarti beramal itu pakai ilmu. Ya, beramal itu nggak mungkin asal-asalan. Anda mengoperasikan laptop, mengoperasikan HP aja pakai ilmu kan? Kayak di sini Allah itu ingin disembah pakai ilmu, nggak boleh asal-asalan. Sholat aja ada tata caranya. Ya. Anda mengoperasikan mobil aja pakai ilmu, mengoperasikan motor aja pakai ilmu. Termasuk kepada Allah pun juga menggunakan ilmu. Baik. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, nah ini saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah itu sangat membenci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Orang yang pintar urusan dunia tapi jahil urusan akhir. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anda perlu ketahui sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam usia 60 tahun. 60 tahun masuk Islam. Terus 4 tahun ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 tahun ketemu Nabi, baru setelah itu beliau wafat. Nabi SAW wafat. 60 tahun baru masuk Islam. Dulunya kalau nggak salah namanya Nasrani. Walaupun sudah 60 tahun tidak ada kata-kata terlambat. Beliau untuk belajar Islam, Masya Allah. Dan pantangan nuntut ilmu itu 2. 1, gengsi. Ya gengsi. Ya.
Dua sombong. Siapa yang nyampaikan masih muda gitu? Saya sudah tua masa ngaji nggak pantas. Saya pejabat, nah itu sudah susah kalau sudah kena sombong, kena gengsi. Misalnya Anda menyampaikan ilmu, Anda mendengar ilmu kayak gini ya, terus Anda lihat ustadznya. Ustadz siapa sih? Saya kok nggak tahu, nggak pernah dengar. Ustadznya nggak ada di YouTube, nggak viral. Ustadznya nggak viral, nggak dengar, masya Allah. Buat apa dengar kayak gitu, masya Allah. Ya. Maka ini ya, kembali ya. Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yabghad kullu alim bidunya jahil bil akhirah. Allah itu membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh urusan akhirat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi dalam hadis ini diterangkan, Allah itu benci pakai banget. Karena inna itu kan sesungguhnya. Banget kan. Tenan. Sungguh Allah itu rasa senang. Allah itu benci sama siapa? Orang yang kalau ngomong dunia itu hebat, pinter. Tapi urusan akhirat zero, zong, nol. Tidak ada apa-apanya, tidak ada isinya. Justru itu yang dibenci oleh Allah. Maaf, Allah itu tidak membenci orang yang bodoh dunia, ya. Tapi pintar akhirat. Justru yang dibenci oleh Allah itu orang yang alim di dunia. Ngomong dunia hebat, ngomong perpolitikan hebat, ngomong masalah apa politik hebat, ngomong masalah matematika hebat, bahasa Inggris hebat, bahasa luar negeri hebat, perkembangan zaman hebat, masya Allah. Omongan urusan dunia itu hebat, pinter. Tapi sholat nggak bisa. Tata cara wudhu salah, masya Allah. Dan itu sering dikeluhkan oleh para pengasuh biro umroh itu ya, pemimpin umroh mutawif. Itu pernah mengasuh orang yang sudah gelarnya panjang, profesor, doktor, dan sudah panjang. Itu wudhu aja nggak bisa dibayangkan. Masa dia untuk ilmu agama, untuk ilmu dunia ada waktu. Seperti untuk dunia rela belajar, akhirat dengan belajar itu aneh. Untuk dunia yang cuma sementara, untuk dunia yang cuma sebentar, yang pasti cepat atau lambat hanya masalah waktu dia tinggalkan, dia mau belajar. Bahkan saya pernah lihat, mungkin teman-teman mahasiswa lebih paham ya karena hidup di lingkungan kampus. Ada orang untuk mendalami sebuah masalah. Dulu teman saya, saudara saya itu kuliah di jurusan pertanian. Masalah sirsak itu kuliah dan malam di Jogja. Belum lagi turunnya kemana, ke Jakarta, dia temui, rela melakukan perjalanan, rela nyari literaturnya, rela menemui penulisnya, rela ke petaninya, masya Allah. Untuk dunia rela belajar, masuk untuk akhirat enggan belajar. Masuk untuk akhirat duduk sejenak di pengajian cuma berapa menit sih, 1 jam. Kecuali kalau kajian duha mungkin 1,5 jam. Atau kajian maghrib itu 45 menit. Kajian subuh sampai syuruk 45 menit. Duduk sejenak aja nggak ada. Nggak ada waktu, masya Allah. Ini sebuah fenomena, teman-teman. Allah tuh nggak suka sama orang kayak gitu. Kembali Allah tuh benci sama orang yang pintar urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Allah nggak senang. Makanya untuk sekarang, berarti kebalikannya, ya sebaliknya, bukan sesuatu keburukan kalau orang tidak belajar dunia, tapi dia belajar akhirat. Nah, seolah-olah itu dianggap aib lah, belajar ngaji ya, buat apa, masya Allah. Kalau cuma belajar Quran itu apa, masya Allah, sering diremehkan, masya Allah. Makanya untuk dunia banyak orang yang, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayatnya ini, surat Ar-Rum ayat 7 ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari dunia, ya. Tapi dia tentang akhirat dia bodoh. Dia tentang akhirat dia lalai. Dia lalai tentang akhirat, masya Allah. Sebentar ada izin. Izin teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa disampaikan di kolom chat ya, atau bisa nanti raise. Terima kasih.
Baik, mohon maaf ada sedikit gangguan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 7, Allah terangkan ini. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Ilmu dunia pintar-pintar. Ilmu teknologi, ilmu perkembangan zaman, pintar. Tapi apa? Anil akhirati ghafilun. Tapi urusan akhirat ghafil. Ghafil itu lalai. Jadi gini, bedakan ya antara lupa, lali dengan lalai. Nanti Anda buka ya surat Ar-Rum, ya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Ya. Ghafilun. Ghafilun itu artinya lalai. Artinya lalai. Wahum anil akhirati ghafilun. Lalai sama lali itu beda. Ya. Lalai sama lali itu berbeda. Bedanya apa? Nah, ini kalau lalai itu sudah ada, tapi dia tidak mau memanfaatkan, itu lalai. Lali, lupa. Lupa ini apa? Ya manusiawi. Kemarin materinya sampai mana? Wallahu a'lam bishawab. Ini lupa. Kemana bukunya nggak dibawa? Lupa, Masya Allah. Itu lupa yang wajar ya. Lupa yang manusiawi. Nah kalau lalai, ini sudah ada, dia tidak mau manfaatkan. Pengajian, majelis ilmu itu ada di mana-mana. Tapi dia tidak mau memanfaatkan. Itu namanya lalai. Nih, Allah pun mengutuk, Allah pun tidak suka, Allah pun membenci. Orang yang urusan akhirat, dia dunia pinter, tapi akhirat dia bodoh. Itu diantara tanda orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada amalan yang lebih baik setelah kewajiban-kewajiban yang lebih keutamaan menuntut ilmu syar'i. Tidak ada amalan setelah sholat, kan yang wajib ya, setelah yang wajib ya. Tidak ada amalan setelah sholat, setelah puasa, ya, setelah haji, setelah umroh, itu melebihi keutamaan menuntut ilmu syar'i. Tolong alokasikan waktu, luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang, jadikan bagian kesibukan. Masa untuk dunia yang sementara aja kita rela mati-matian menuntut ilmunya, mencari title-nya. Masa untuk akhirat yang abadi loh, akhirat itu abadi, nggak main-main loh. Akhirat itu nyata. Mungkin banyak mengira sekarang dunia ini, akhirat cerita, dunia nyata. Oke, nanti kalau sudah masuk alam barzah, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Dan tinggal penyesalan. Saya berharap jangan sampai hari pertama kematian Anda itu merupakan hari pertama Anda menyadari makna kehidupan yang sebenarnya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian, nah Allah juga sebutkan nih di dalam surat, nah ini ya, surat Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakan, adakah orang yang sama mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu sama? Jadi gampangnya gini ya. Apakah sama orang yang tahu sama nggak tahu? Apakah sama orang yang pintar sama nggak pintar? Apakah sama orang yang ngaji sama nggak ngaji loh? Itu akan terasa, teman-teman. Dan kalau saya kadang ngobrol sama orang, akan kelihatan kan, ini orang ngaji sama orang nggak ngaji itu tahu. Kalau orang sudah ngaji itu dikit kita lihat, ojo lo gini nggak boleh. Jangan, ini kayak gini ini riba, ini dosa, nggak boleh. Jangan kerja di tempat kayak gitu, jangan loh. Orang kalau sudah ngaji itu pasti ada filter, bukan lost doll. Ini Allah katakan nggak sama. Orang kalau sudah ngaji itu cara berpakaiannya beda, cara ucapannya beda. Kelihatan banget orang sudah ngaji sama orang nggak ngaji itu kelihatan. Ya bajunya beda. Mungkin kalau yang perempuan, yang akhwat, cara berpakaiannya sudah beda. Nah ini berarti sudah ngaji, sudah berhijab. Ya, Masya Allah. Itu Allah sudah tahu, sudah terangkan. Nggak sama orang yang berilmu sama yang nggak berilmu, beda. Dosen sama mahasiswa aja beda, profesor sama mahasiswa aja beda. Apalagi orang yang berilmu sama yang nggak berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah yang sangat populer ya di surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan yang diberi ilmu. Beberapa derajat. Masya Allah. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Mohon maaf. Saya tidak bermaksud mentazkiyah diri saya. Menyucikan diri saya. Karena kalau imam ini di sebuah tempat, gitu, atau berada di sebuah tempat, di kampung aja, mesti gitu. Dong siapa? Mana ustadznya? Mana? Kan cari ustadz kan. Waktunya sholat imam. Mana ustadznya? Nggak mungkin kan mau orang, mau menteri, mau RT, mau RW, mau lurah, mau gubernur, mau wali kota. Nggak mungkin disuruh imami.
Ya karena dia tidak kapasitasnya bukan di situ. Allah tinggikan derajatnya. Syaratnya ini dua ya, berilmu dan beriman dan berilmu. Bukan beriman saja, karena banyak orang beriman tidak berilmu, ya. Tapi juga berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Di antara santri-santri pasti diangkat derajatnya. Siapa yang paling ngerti agama? Masya Allah. Bahkan siapa yang berhak sholat di belakang imam, itu adalah orang yang ngerti dan paham tentang agama, akan menggantikan sewaktu-waktu jikalau imam itu ada udzur, ya, Masya Allah. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan ketika kita ngaji dan kumpul di sebuah majelis ilmu, Masya Allah. Ya, hadis-hadis ini sering kita dengari, ya. Kita dengarkan kalau kita kumpul di sebuah majelis ilmu. Dan ini Masya Allah, keutamaan ini tidak akan diperoleh kalau kita nggak kumpul. Maka sebetulnya ini bedanya kajian online sama offline itu di sini. Ya, Ustaz, kajian online boleh nggak Ustaz via Zoom, via YouTube, via FB? Boleh? Oh, boleh banget. Ya, cuman Anda tidak memperoleh keutamaan yang tidak diperoleh oleh orang lain kalau datangnya secara offline. Karena ini Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun di atas mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat meliputi mereka dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Orang yang hadir. Nah, ini kan berarti hadir itu offline. Berarti hadir secara live. Cuman ya sesekali online, ya. Karena memang kondisi dan keadaan. Mungkin jauh-jauh. Sekarang kan ngumpulkan orang bareng-bareng itu kan susah kan. Ya kalau zaman dahulu suruh kumpul jam berapa, oke. Hari apa, oke. Sekarang apalagi kalau masyarakat perkotaan, kalau nggak weekend, kalau nggak malam, nggak bisa. Setidaknya dapat ilmunya lah. Walaupun keutamaannya belum. Nah ini kalau keutamaan datang offline, itu diantaranya satu, Allah akan kasih ketenangan. Orang kalau hadir ke majelis ilmu itu tenang. Makanya ya, bahkan saking tenangnya itu sampai cepat tidur. Ya ada orang-orang, saya kalau begitu pengajian tuh, Masya Allah, Alhamdulillah, ya begitu nempel langsung tidur. Ya. Begitu duduk langsung tidur, saking apa? Saking tenangnya, Masya Allah. Yang kedua, Allah kasih rahmat, Allah kasih sayang. Yang ketiga, malaikat mengelilingi mereka. Dan yang keempat ini, nama kita disanjung. Bayangkan, nama Anda kalau disebut oleh Pak Profesor, saya kalau ceramah di UB dulu itu secara live gitu ya, yang saya hormati, Pak Profesor yang nyebut, aduh, GR banget. Sudah GR pakai banget. Ya. Lalu disebut Pak Wali Kota, senang. Gitu. Disebut Pak Menteri atau orang-orang pejabat, ya, senang. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, kita termasuk di situ kan, kita ada sedikit kebanggaan. Ya. Nah ini Allah Pak, yang nyebut itu Allah. Salihin dan salihin. Allah yang nyebut nama-nama kita. Si Fulan. Ustadz, lah kalau cuma kebetulan datang Ustadz, sebetulnya saya nggak pernah datang ke majelis itu Ustadz. Cuman karena apa? Karena ada sarapan Ustadz. Karena ada sarapan Ustadz, Masya Allah. Saya datang Ustadz. Anda perhatikan hadis ini. Sungguh qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu. Sungguh aku telah mengampuni mereka yang hadir di majelis ilmu. Maka fa'ajartuhum mimma stajaru. Maka aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu berupa surga. Dan aku melindungi mereka dari neraka. Nah, malaikat mengatakan, fayaqulun rabbi fihim fulan abdun khatta'un. Wahai Rabb, di antara yang hadir di majelis ilmu itu ada si fulan yang selalu berbuat dosa. Innama marra fajalasa ma'ahum. Ya hanya kebetulan dan ikut duduk bersama mereka. Kadang-kadang pernah tahu ngaji, mek tumban dino itu, hari itu aja dia datang ke pengajian. Apa kata Allah? Fayaqulu walahu ghafartuhumul qaum la yashqa bihim jalisuhu. Fulan itu juga aku ampuni. Mereka adalah kaum yang tidak akan pernah merugi orang yang duduk bersama mereka. Jadi walaupun kita nggak pernah datang ke majelis itu, ya tumben baru kali ini, baru sekarang datang, baru kebetulan buka flyer, ya ada kajian gini-gini, akhirnya datang ke situ. Allah pun mengatakan, dia pun juga aku ampuni. Mereka adalah kaum yang tidak akan merugi orang-orang yang duduk bersama
tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun cuma hari itu dia datang, walaupun cuma sekali itu aja dia datang. Subhanallah. Jadi yang mendapatkan pengampunan dosa ketika hadir di majelis ilmu bukan hanya orang yang istiqomah aja ya, orang yang kebetulan itu pun juga dia. Dan juga teman-teman yang dirahmati Allah, sering kita mendengar hadis ini kan terkait dengan ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan, berarti kan offline kan, berarti kan keluar dari rumah kan. Untuk apa? Bukan untuk kuliner, ya, bukan untuk bisnis, untuk mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Karena hadisnya riwayat Imam Muslim dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Banyak beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Sebut aja 2 faedah, 2 pelajaran ya. 1, ya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Berarti 1, orang kalau ingin masuk surga, ya, dia harus sering melakukan perjalanan untuk ilmu. Sering ke pengajian, sering ke majelis ilmu. Ini janji Allah. Sahalallah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Kalau kita dimudahkan urusannya oleh pejabat, oh senang banget. Dilancarkan oleh orang-orang yang kita kenal, dia punya kekuasaan untuk memudahkan urusan kita. Oh senang banget. Ini Allah yang memudahkan. Sahalallah. Yang kedua, ilmu itu, surga itu identik dengan ilmu. Lah aneh kalau ada orang ingin masuk surga tapi nggak senang ilmu, itu aneh. Ingin masuk surga, surganya surga Firdaus, nggak nanggung lagi, Masya Allah. Tapi nggak tahu pengajian. Ya Allah. Mungkin di surga punya orang dalam. Pakai orang dalam nggak bisa. Masuk surga nggak bisa pakai orang dalam. Nabi Nuh aja anaknya raiso mlebu surga. Ya. Apalagi dia, Nabi bukan Rasul, bukan. Jadi dalam hadis ini, surga itu identik dengan ilmu. Orang kalau, ya ini aja, Anda kalau ingin tahu, Ustaz saya itu pantas nggak masuk surga, gampang aja. Anda senang nggak dengan ilmu? Ilmunya ilmu agama loh ya, bukan ilmu umum. Ilmu, kalau Anda senang. Bahkan kata Imam Nawawi, rahimahullah. Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi itu. Beliau mengatakan apa? Masya Allah, cukup cantik, cukup apik apa yang diucapkan oleh beliau. Bahkan orang ini baru melakukan perjalanan, bahkan belum dapat ilmunya, belum sampai majelisnya, belum duduknya, ya, pokoknya belum sampai ilmu, baru melakukan perjalanan. Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Ya, makanya kalau Anda ingin tahu, ingin melakukan sebuah amalan, baca keutamaan amal itu. Anda kalau mau beli HP, Anda kan mesti browsing, beli motor, browsing. Merek ini apa sih bagusnya? Ini keunggulannya apa? Selalu browsing kan? Cari apa sih bagusnya merek ini? Apa sih enaknya? Apa sih enaknya? Kita kan selalu browsing seperti itu kan? Demikian pula gini, karena Anda kalau pengen, Ustaz, temanya terkait dengan ilmu ya, saya pengen ngaji, Ustaz, saya pengen belajar, Ustaz, browsing, cari apa keutamaan untuk ilmu, apa faedahnya, apa yang Anda peroleh kalau Anda rajin belajar, rajin ngaji. Oh, kita akan bersemangat. Anda pengen ahli tahajud, baca kitab tahajud, keutamaan tahajud, tahajud Nabi, air mata di ujung malam. Anda pengen menghafal Quran, baca buku-buku penghafal Quran, At-Tibyan Al-Adab fi Hamalatil Quran, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ada tentang hamalatul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Anda ingin ahli sodako, baca keutamaan sodako, baca buku sodako penolak balak, baca buku sembuh sakit dengan sedekah. Loh. Anda baca semua keutamaan. Sebagaimana Anda kalau beli motor ya, motor merek X, satunya merek H, satunya merek Y, mana ya di browsing. Motor yang tipe ini bensinnya segini, oh cc-nya segini, oh tarikannya segini, oh handlingnya kurang, dan lain sebagainya. Kan kita selalu baca, selalu cari apa keutamaannya. Demikian pula kalau kita mau pintar ilmu syar'i, maka kita harus baca apa sih keutamaan-keutamaan orang kalau nuntut ilmu. Apalagi kalau Anda ngajinya di masjid, loh. Insyaallah. Senang banget kan kalau dihibur dengan hadis-hadis Nabi. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanya untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Masya Allah. Berangkat ke masjid, siapa ini laki atau perempuan, budal di masjid, yang ia inginkan belajar kebaikan. Saya mau ke masjid aja.
9 ada kajian sampai jam 10:30. Anda berangkat ke sana ngapain? Ya cuma dengar pengajian aja. Malah di YouTube banyak, oh beda bro. YouTube Anda dapat ilmu, betul. Tapi Anda nggak dapat ini, pahala haji, nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat doa malaikat. Yang doakan malaikat, Anda didoakan Ustadz senang banget kan? Ustadz tolong doakan saya, insya Allah saya doakan Anda. Padahal Ustadz punya dosa, hanya Allah tutupi. Nah ini sih doakan malaikat kalau Anda hadir ke majelis ilmu, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada kalanya memang menuntut ilmu itu sebuah kebosanan ya, bosan dengar pengajian. Dulu ini pernah dialami oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah kisah. Ketika itu muridnya Imam Ahmad kan duduk dengar ceramah, itu kan bosan duduk. Saya masih ingat dulu waktu di pondok itu. Oh, sekarang kan enak ya, bisa ada LCD, masjidnya ber-AC, karpetnya empuk. Kalau dulu di pondok itu hanya duduk mendengarkan, cuma ngerungok nih, ya. Masya Allah, nyatet, Masya Allah. Sekarang kan enak. Materi saya di masjid-masjid sudah ditampilkan di slide. Orang tinggal mutu, selesai. Walaupun cuma difoto tapi nggak pernah diamalkan. Difoto-foto. Oh, zaman dulu itu jenuh duduk gini. Sehingga Imam Ahmad itu muridnya sempat bosan. Ya. Sampai kapan? Sampai tanya itu ya. Sampai kapan, wahai Ustadz, wahai guru, ngaji ini sampai kapan? Apa jawabnya? Ma'al mahbara ilal makbara. Waktu itu Imam Ahmad lagi nulis. Ya, lagi nulis. Dulu tuh, Anda lihat di slide. Dulu kan pena zaman dulu kan kayak gini, masih ingat ya? Anda kalau nggak ingat berarti Anda generasi milenial. Kalau Anda tahu berarti Anda sudah tua. Dan harusnya Anda sudah punya anak. Yang para ingat dan tua tapi nggak punya anak. Karena belum nikah. Jadi ini dulu kan disebut pena kalau bahasa Arabnya hiber yang dicelup. Gitu. Tulis dulu kan kayak gitu. Masya Allah. Ya, Imam Ahmad ditanya, beliau lagi nulis. Dia mengatakan apa? Sampai kapan Imam Ahmad? Sampai kapan? Ngaji ini sampai kapan? Bahasa kita itu. Sampai kapan ngaji sekarang ini? Ya, sampai kapan? Beliau mengatakan apa? Minal mahbaro ilal makbar. Dari pena ini menulis, dari bersama wadah tinta ilal makbaro sampai masuk kubur. Sampai mati selesai. Anda ibadah itu cuma sebentar. Ibadah itu sampai kapan? Sampai mati. Anda bisa buka surat Al-Hijr, surat 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai datang al-yakin, kematian. Sembah Allah sampai kapan? Bukan sampai Syawal, tapi sampai mati. Ngaji sampai kapan? Sampai Syawal. Bukan, tapi sampai mati. Jadi kurikulum ibadah kita itu sampai kematian. Kalau sudah mati, nggak ada ngaji lagi. Dikubur nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi. Ustaz, nanti kalau kita sudah di alam barzah, kita ngaji lagi. Ustaz, nggak mau ngisi saya. Walaupun diundang nggak mau. Online nggak mau. Kita sudah mati itu sudah menikmati panen. Kita kalau ngaji cuma berapa tahun? Kita kalau sholat cuma berapa tahun? Ya, kalau sebut aja 50 tahun. Kalau umur kita mulai balik 15 tahun, umur kita 65, kita ibadah 50 tahun untuk kenikmatan yang abadi. Masuk surganya bukan 50 tahun, masuk surganya lamanya. Ngajinya itu sebentar. Makanya sabar. Dan menuntut ilmu itu butuh sabar. Menuntut ilmu butuh sabar. Kadang gurunya punya kekurangan, ya. Kadang ustadznya punya kelemahan, ya harus sabar. Kadang kalau sekarang kan edisi baperan. Kalau dulu itu orang sabar, diusir, nggak boleh nuntut ilmu. Saya masih sibuk, ditunggu di pintunya. Kalau saya saya nggak ada waktu lah. Boleh ustadz liane apa? Kalau dulu itu syekhnya nulis karena dia butuh dengan syekh tersebut yang berkapasitas syekh tersebut, dia nggak akan meninggalkan, Masya Allah. Ya. Maka selalu jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian Ustadz, apa sih tanda apa? Orang ilmu itu manfaat. Sebagaimana yang dikatakan al-jaza min jinsil amal. Jadi saya Ustadz sudah cukup banyak ngaji Ustadz. Terus apa sih tandanya ilmu saya itu manfaat enggak, Bang? Apa aja? Sebagaimana ini kaul para ulama. Sebagaimana balasan akan didapat sesuai dengan amal perbuatan. Atau di dalam firman Allah, ya, dalam sebuah firman Allah di surat Ar-Rahman ayat ke-60 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
Artinya gini, nuntut ilmu itu kan baik toh. Oh baik Ustaz, jelas baik. Berarti hasilnya apa? Anda tambah baik. Sampai dikatakan berdasarkan ayat ini, Anda sederhana ya. Ustaz, tanda sholat diterima apa? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tambah baik. Ustaz, tanda puasa Daud saya diterima apa? Tambah baik. Ustaz, tanda orang umroh diterima itu apa Ustaz? Tambah baik. Nah ini, al jazaul ihsan illal ihsan. Tambah solih gitu. Kalau Anda sudah menuntut ilmu kemana-mana ada perubahan. Perubahannya itu di adab. Makanya Masya Allah. Kalau ulama dulu itu belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Sehingga berilmu juga beradab. Masya Allah. Masya Allah. Kadang ya saya merasa kurang pantas. Dan salaman sama murid-murid saya. Sama kadang dicium tangan. Saya ya hati kecil nggak pantas. Ya. Tapi setidaknya dia beradab. Menghargai yang menyampaikan ilmu. Kadang saya lihatnya dari satu sisi, kalau ya makanya jangan tersinggung kalau ada ustadz yang disalami dia nggak mau, ini itu macam radikal. Ini kalau dihubungnya oleh, mungkin dia itu merasa nggak pantas. Betul teman-teman. Kadang ini curhat sekaligus ceramah sekaligus curhat. Jadi kadang-kadang kalau ada orang nyumbang saya tuh kadang ya Allah, dia tuh lo nggak tahu ya Allah, dosa tangan ini ya Allah. Sampai karena dia nggak tahu dia mau mencium tangan ini ya Allah, dan mereka tahu dosa tangan ini ya Allah nggak bakal. Sebenarnya hati kecil lo menjadi gitu. Tapi di sisi lain, oh Masya Allah, dia berarti beradab. Masya Allah ya. Ada juga yang kurang adabnya. Macam-macam. Makanya kunci orang ilmunya manfaat itu dia semakin beradab. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingatkan dengan nasihat Imam Syafi'i. Ya, tentang ini dulu kata-kata mahfudat, kata-kata mutiara yang dulu kami ketika di pondok pesantren itu diwajibkan untuk menghafal. Ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika antafsiliha bibayanin. Ya, aku akan menceritakannya. Saumbika, aku akan kabarkan kepada kamu dan aku perinci. Yang pertama, dzaka, cerdas. Nah, cerdas. Karena susah kalau nggak cerdas menerima ilmu. Kadang kan ada orang ngaji, tipe orang ngaji itu macam-macam ya. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Yang parah itu tipe lambat ingat, lupanya cepat. Diterangkan panjang lebar dari jam 4 sampai setengah 5, panjang lebar. Ya, nanti ada apa saya ulangi ditanya, tapi surat apa? Wallahu a'lam bishawab. Harus cerdas. Nah, caranya gimana? Ini Anda bisa membaca doa ini. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi kisahnya ini Ibnu Abbas kecil, anaknya Abbas itu kan paman Nabi kan. Saat itu Abbas kecil itu baru lahir, langsung dikasihkan kepada Nabi. Kalau dulu orang baru lahir ditahnik oleh Nabi ya, ditahnik itu dikasih kurma, ya kurma yang dilembutkan atau madunya yang asli ya. Pastikan kalau madu asli itu istri Anda marah, berarti madunya asli ya. Kalau madu istrinya nggak marah berarti madunya nggak asli ya. Itu di madu Ustaz, oh, beda ya, madu sama di madu beda. Madu itu enak, di madu nggak enak. Jadi itu dioleskan di mulut bayi. Nah, cuman Ibnu Abbas ini waktu itu tidak diolesi dengan madu atau kurma, diolesi oleh Nabi SAW dengan ludah Nabi. Terus didoakan ini. Doanya yang atas ini. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia akan ilmu agama dan ajari dia takwilnya, tafsirnya. Singkatnya, Ibnu Abbas kemudian menjadi sahabat yang paling pandai di bidang Al-Quran berkat doa Nabi. Allahumma faqihu fid din. Nah, maka domirnya diganti. Anda kalau ingin gampang memahami agama, biasakan baca doa ini. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, fahamkan aku agama. Ajari aku takwilnya, maknanya, maksudnya, artinya, tafsirnya. Ya, ini doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas, ditahnik dengan ludah. Dan ini khusus Nabi ya, khusus ludahnya Nabi. Jadi nggak boleh ada ponakannya baru lahir, terus bayi ini diludahi. Nabi juga pakai ludah. Ini ludah Nabi, bukan ludah Anda. Ya. Langsung kejang-kejang. Kayak gitu ya. Yang keenam, ada 6 ya. 1, kecerdasan. Ya, saudaraku, kamu tidak akan mendapat ilmu kalau nggak cerdas. Makanya 1 doa tadi. Ya.
Terus juga boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membantu kecerdasan. Khususnya jauhi makanan yang haram. Kedua, wahirsun, antusias terhadap ilmu. Nah, gini, dan yang ketiga kesungguhan. Ini ada hubungannya ya. Antusias sama kesungguhan. Kadang ini teman-teman itu termasuk adab ya. Kadang Ustadz jumpai, ini banyak, saya repot negurnya, kenapa banyak? Lagi ngaji, sambil main HP. Nggak akan masuk, sudah. Sana ngomong, mata di sini. Ini tidak ada poin 2 dan 3. Coba Anda simak, betul. Simak, HP taruh, Anda catat. Masya Allah. Itu manfaat, betul. Saya juga merasakan itu. Karena ini pribadi. Saya kalau misalnya menghafal Al-Quran, menghafal ayat ini, HP itu kelihatan. Makanya kalau baca Quran, usahakan pakai mushaf. Ya, pakai mushaf kayak gini. Kan lebih konsen. Anda kalau membaca Al-Quran pakai HP, banyak terganggunya. Lagi baca, dan muncul iklan Shopee COD gitu. Sambil tukul arwana bawa kardus gitu. Terganggu kan? Waduh, blank lagi. Ini makanya antusias dan sungguh. Saya kalau melihat gitu, ada orang dengar ceramah itu sambil nyantai. Yang saya lihat yang jadi itu, yang ilmunya manfaat, dia simak betul sambil baca kitab, mencatat, HP taruh. Jangan lihat HP soal kajian. Betul. Ya, coba rasakan bedanya, beda rasanya, dan terasa bedanya. Disuruh lagi nggak bisa. Tuh. Yang keempat, dalam menuntut ilmu juga butuh harta. Itu kan modal tuh, Anda gini pakai kuota. Anda pergi juga naik motor, bensin, ya. Belum lagi pulang kajian, mampir ke warung lalapan. Yang kelima, bergaul dengan guru, Masya Allah. Ini jarang dilakukan oleh orang sekarang. Kalau saya di era tahun 2000 masih jadi guru pesantren, guru madrasah, ya Allah. Orang santri itu ke rumah biasa. Sekarang jarang orang datang ke rumah. Memang zaman sekarang mertamu itu kan jarang. Dulu datang ke rumah belajar adab. Kalau dulu para muridnya Imam Ahmad, ya, yang datang ratusan, ya, itu hampir separuh lebih belajar adab ke beliau. Lihat adabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, tutur katanya. Dan yang keenam, waktu yang panjang. Ngaji itu gitu. Ustadz ini kompeten di bidang ini, Ustadz ini kompeten di bidang ini. Terus harus sabar. Karena sekali lagi ngaji itu butuh sabar. Orang dunia aja Anda kerja saja sabar. Menuntut ilmu tidak sabar. Nah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan ini perkataan yang bagus ini. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak mengetahui ilmu syar'i, terkhusus ilmu yang sifatnya daruri, ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu tauhid, maka sungguh nanti ditanya sama kamu, dikasih waktu, bayangkan. Allah nanti ya, tanya, Allah murka ya. Kamu dikasih waktu 1 hari 24 jam. Masa ngaji aja duduk di majelis ilmu 1 jam nggak ada waktu. Kamu cari uang sampai berjam-jam. Masya Allah, lihat orang masyarakat milenial kalau kerja itu kan ngeri, kadang berangkat sebelum subuh. Kalau di Jakarta gitu ya, kalau di Malang insya Allah nggak seperti itu. Kadang lembur sampai malam. Bahkan pulang pun, maaf ya, pulang pun masih buka laptop untuk melanjutkan kerjaannya. Anak istri harusnya waktu keluarga. Coba, untuk dunia loh, dia bisa maksimalkan waktunya, potensinya, tenaganya, biayanya. Masa untuk ngaji 1 jam ada waktu? Nanti Allah tanya. Betul. Saya soalnya punya saudara kayak gitu. Kamu nggak pernah dengar pengajian, toh? Nggak pernah. Terus nggak pernah juga pengajian. Nggak pernah. Dia kerja di sebuah perusahaan yang terkenal. Jadi waktunya itu habis untuk kerja. Karirnya bagus. Dikasih bonus keluar negeri, mobil difasilitasi. Masya Allah. Saya tanya, kamu nggak pernah ngaji loh? Nggak pernah loh. Kan eman tuh. Nanti ditanya sama Allah, kamu dunia ada waktu. Masa untukku tidak ada waktu? Sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan. Insya Allah masih ada waktu. Kami kembalikan ke MC mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, jazakallahu khairan kepada Ustaz Azhar Reza. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari peserta, dari hadirin, monggo dipersilahkan. Ya, di sini ada satu pertanyaan yang telah ada di chat dari saudara Asmir Fani. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana di zaman yang seperti sekarang, di mana banyak kajian yang secara fisik hadir di tengah-tengah kajian kita, bisa menjaga adab dan keberkahan ilmu tidak berkurang
oleh karena lalai menerapkan adab. Apakah nilainya sama dengan hadir secara langsung? Oh ya, maksudnya kajian yang pada saat ini, pada masa-masa ini, kan kebanyakan mungkin online ya Ustaz, seperti itu. Apakah sama gitu dengan secara langsung Ustaz? Nah, ini saya tangkap pertanyaan gini ya. Ada orang hadir kajian, secara fisik hadir di tengah-tengah kajian. Cuman nggak menjaga adab. Nah, sebenarnya tadi kan lagi dengar pengajian sambil main HP gitu. Itu kan kurang beradab. Apakah dapat keutamaan? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kiaskan gini aja. Seperti orang sholat. Orang sholat kan, kata Nabi SAW, ada orang sholat, dia dapat sepertiganya, setengahnya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya. Kan kadang kita sholat, Allahu Akbar. Fisiknya sholat, tapi pikirannya melayang-layang. Ya, fisiknya di Masjid Al-Huda, pikirannya di Sidratul Muntaha. Kemana-mana. Di pekerjaan, di bisnis, Masya Allah. Tidak ada selesainya. Nah, berarti gambarannya seperti itu. Setidaknya satu poin, alhamdulillah dia mau hadir secara layak. Ya. Jadi gini, kalau ada orang melakukan keburukan di tengah amal soleh, setidaknya alhamdulillah sudah melakukan. Alhamdulillah sih ngaji. Sama dengan orang sholat, fisik pikirnya kemana-mana. Alhamdulillah masih mau sholat. Daripada dia nggak sholat. Orang beriman itu kalau ada dua dosa, dua bahaya yang berkumpul, dia akan ambil dosa bahaya yang lebih ringan. Nggak sholat dosa, nggak khusyuk juga dosa, ya salah. Nggak ngaji dosa, nggak hadir ke masjid dosa, ya, nggak beradab juga tidak juga bermasalah. Kalau dia sudah hadir minimal poinnya itu. Sama dengan ada orang yang jilbaban tapi suka ghibah, suka ngerasani. Ya. Ghibah itu bicarakan kejelekan orang dan orangnya tidak ada, itu ghibah. Kalau orangnya ada Ustaz, itu bukan ghibah, itu menghina, itu ngenyek, itu mencaci. Ya. Kan orangnya ada, bilang burukannya. Tentunya kalau dia pakai adab, setidaknya lebih berkah ilmu. Nanti Anda, saya merasakan dulu itu ketika dengar pengajian sambil HP, astagfirullahaladzim, ini nggak bagus. Saya tinggal, duduk, simak betul. Kalau perlu pakai catatan, itu betul kok, masuk di sini. Bahkan ingat ya, ilmu itu di sini, insya Allah. Makanya orang solih dulu itu ilmunya di sini, di hati. Kalau sekarang kan di sini. Kalau saya ilmunya di laptop. Kalau orang solih dulu ilmunya di sini. Masya Allah, kalau Anda dengar Ustaz Adi Hidayat ceramahnya atau Ustaz lain, ilmu kok hafal ya? Karena sudah di sini. Al ilmu fis sudur, wala fis sutur, wala fis sudur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di catatan. Kalau kita kan, ingat catatan saya. Saking sudah apa? Menjiwai. Beda ya orang yang ceramah menjiwai sama nggak menjiwai. Kalau sudah menjiwai berarti di sini. Saya pernah dengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat sampai menangis. Berarti kan beliau sudah menjiwai. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, kami kembalikan ke MC, mungkin ada yang bertanya secara live. Ya, selanjutnya apabila ada pertanyaan, monggo bisa juga langsung memencet raise hand lalu voice call. Saya persilakan. Silakan. Anda Muhammad Nuh. Tanya. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz untuk kesempatannya Ustaz. Sebelumnya Ya. afwan Ana belum bisa hidupin kamera Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, Ana pernah dengar hadis Ustaz bahwasanya ilmu pengetahuan itu dia akan mengasihi setengah dari dirinya apabila kita itu belajarnya itu panjang Ustaz. Nah, masalahnya di sini Ustaz, kita itu udah belajar yang nggak fokus ke ilmu agama tentunya Ustaz. Kita belajar yang nggak fokus dan istilahnya itu kapan waktu luangnya, dan apalagi apabila kita itu udah masuk ke dalam kajian ilmu tersebut, banyak gangguan ya Ustaz, atau banyak distraksinya Ustaz. Nah, kira-kira kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk hal-hal tersebut itu gimana Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Masya Allah. Mungkin ini juga sekaligus pertanyaan terakhir dan penutup. Karena sudah setengah ini. Baik. Insya Allah slide ini menjawabnya. Ya, nggak ada waktu Ustaz ngaji. Imam Ahmad rahimahullah berkata, manusia sangat membutuhkan ilmu dari sekedar menyantap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan oleh manusia sekali atau dua kali dalam sehari. Sedangkan ilmu itu dibutuhkan tiap saat. Berarti orang itu, maaf ya, belum menganggap ilmu itu sebagai kebutuhan. Anda kalau kita sepakat ya, makan itu kebutuhannya. Baik. Saya kalau mau ceramah, kadang bisa ceramah jam
4 sampai jam 5, sambung maghrib, saya lupa makan. Saya makan dulu. Nanti kena emah, nanti sakit, nanti terganggu agenda yang lainnya. Karena saya anggap kebutuhan. Oh, saya bisa sakit. Nah, demikian pula ilmu. Kenapa orang nggak mau mengalokasikan waktu? Kenapa orang alasannya sibuk? Kenapa kok banyak gangguan? Karena dia tidak menganggap itu sebagai kebutuhan. Maka mulai sekarang anggap kebutuhan nih loh. Makan, minum itu hanya 2 kali lah sehari, 2-3 kali. Ya, 2-3 kali. Tapi ilmu itu dibutuhkan setiap saat. Anda makan mungkin jam 7, 12, jam 7 lagi gitu kan. Mungkin kurang lebih ringnya di jam-jam itu. Tapi kalau ilmu butuh, saya ngomong pakai ilmu, Anda mendengarkan pakai ilmu gitu kan. Nanti sholat pakai ilmu, nanti baca Quran pakai ilmu, zikir pakai ilmu. Karena nggak bisa kita menyembah Allah tanpa ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil, orang bertakwa itu mengamalkan apa yang Allah perintahkan bitanzil, dengan SOP, dengan kurikulum, dengan ilmu. Nah, jadikan, makanya ini ya, jadikan ilmu itu sebagai kebutuhan. Nah, gini aja, saya kasih tip juga. Mulainya dari mana, Ustaz? Nah, Anda mulai dari apa yang Anda butuhkan. Gini aja, Anda sebagai, saya pedagang, Ustaz. Anda buka ayat-ayat dagang. Buku etika pengusaha muslim, buku ada apa dengan riba, supaya nggak kejebak dengan riba. Ya, Masya Allah. Itu Anda startnya dari apa yang Anda butuhkan, betul? Saya aja kalau belajar, saya start dari apa yang saya sampaikan. Oh, nanti di masjid sana saya menyampaikan jerat-jerat desa. Oh, di masjid sana saya menyampaikan ada apa dengan riba. Oh, di sana etika waris dalam muslim. Oh, sana jenazah. Saya kan belajar yang itu, karena saya butuhkan itu. Nah, sekarang Anda bekerja sebagai apa, Anda butuh ilmu apa, Anda pelajari. Itu wajib. Saya seorang dokter, Anda keluarkan ayat-ayat kesehatan. Anda sekaligus bisa berdakwah, apalagi kalau orang yang Anda dakwah itu bisa berpengaruh. Anda ingat hadis, barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Jadi poinnya, jadikan ilmu itu sebagai kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu langsung dianugerahkan. Gitu. Bukan untuk dikoleksi. Ilmu, Anda tugas dapat ilmu bukan untuk nge-share. Kadang-kadang kita kan sibuk nge-share. Tapi tugas pertama Anda untuk beribadah dengan ilmu. Wallahu a'lam, waktu dan tempat kami kembalikan ke MC.